Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopal Satriawan dari kelas 1A Prodi D3 Keperawatan. Saya akan mempresentasikan tentang ibadah sebagai aktualisasi ketakwaan. Yang pertama, makna ibadah. Ibadah menurut bahasa diambil dari kata ta'abud yang berarti menundukkan dan mematuhi seperti dalam perkataan torikun, mu'abad yang artinya jalan yang ditundukkan yang sering dilalui orang. Ibadah juga bermakna taat atau al-to'ah, tunduk al-khudu, dan pengabdian al-tanasuk. Ibadah dalam bahasa Arab dari kata abda yang berarti menghamba. Adapun secara istilah yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dengan mengamalkan segala yang diizinkan Allah. Dari pengertian makna ibadah tersebut yaitu upaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala dengan menumbuhkan kesadaran diri bahwa manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan sebagai insan yang senantiasa untuk mengabdi kepadanya. Yang kedua, klasifikasi ibadah. Klasifikasi ibadah dibagi dua macam, yaitu ibadah khasah atau khusus, atau ibadah mahdoh, ibadah yang ketentuannya sudah pasti, yaitu ibadah yang ketentuan dan pelaksanaannya telah ditetapkan oleh nas dan merupakan syari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua, ibadah ammah atau umum, artinya semua perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilaksanakan dengan niat dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, seperti makan, minum, dan bekerja mencari nafkah. Pada umumnya, ciri ibadah madoh, waktu, cara, dan tempatnya telah ditentukan oleh nas. Hal ini berarti dalam ibadah khusus seorang muslim harus memperhatikan ada dan tidak perintahnya. Jika ada laksanakan, jika tidak ada jangan dilaksanakan. Adapun dalam ibadah muamalah, waktu, tata cara, dan tempat tidak diatur secara detail, namun rambu-rambunya saja yang perlu diperhatikan. Hal ini berarti bahwa ada tidak larangannya. Jika ada jangan dilakukan, jika tidak ada maka boleh dilakukan. Yang ketiga, fungsi ibadah. Untuk memudahkan manusia menyalurkan fitrah berterima kasihnya kepada Allah, maka Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan suatu risalah bagaimana seharusnya manusia berterima kasih kepadanya dengan menjalankan ibadah. Selanjutnya, ketika kita membuat sesuatu tak mungkin tanpa sebuah tujuan. Begitu juga Allah saat menciptakan kita dan lahir dari dunia pasti memiliki tujuan. Adapun salah satu tujuannya semata-mata untuk beribadah kepadanya. Hal ini bukan berarti bahwa Allah butuh ibadah kita, tapi karena kasih sayang dan maha tahunya Allah akan kebutuhan manusia. Oleh karena itulah ibadah merupakan suatu kebutuhan manusia. Jadi fungsi ibadah itu salah satunya cara berterima kasih kepada Allah. Beda sama dengan cara berterima kasih kepada manusia. Kalau cara berterima kasih kepada manusia bisa dengan cara memberikannya penghargaan atau kita mengucapkan berterima kasih. Tetapi cara berterima kasih kepada Allah bisa dengan melakukan ibadah. Selanjutnya, syarat diterimanya ibadah. Yang pertama, kesahan suatu amal. Hal ini penting untuk diperhatikan bahwa amal yang dilakukan telah sesuai dengan kehendak syara. Menurut fikih, sah merupakan lawan dari batal dan perbuatan yang dihukumi sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Yang kedua, keikhlasan seorang hamba. Melakukan suatu perbuatan ibadah dengan motivasi semata-mata untuk dan karena mengharap ridho Allah sebagai bentuk manifestasi dari dua kalimat syahadat, sehingga tidak terbesit dalam hatinya mengharapkan atau bergantung pada pandangan manusia sehingga jatuh pada perbuatan riya, di mana riya merupakan syirik kecil. Yang ketiga, senantiasa beramal dan bermujahadah dalam beramal. Melaksanakan suatu peribadahan bukan sebagai kegiatan rutinitas, tetapi untuk senantiasa bersungguh-sungguh dalam meningkatkan kualitas beribadah.
Yang keempat, ittiba, yang artinya mencontoh atau sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang kelima, melaksanakan pesan moral ibadah. Setiap bentuk ibadah memiliki pesan moralnya. Diterima tidak ibadah seorang sangat bergantung juga sejauh mana kita memahami pesan atau moral, nilai-nilai yang tergantung di dalam ibadah itu untuk diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud dari ketakwaan kita kepada Allah. Selanjutnya, prinsip ibadah. Yang pertama, hub atau cinta, yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 54, yang maknanya, wahai sekalian orang yang beriman, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dia cintai dan kaum tersebut mencintai Allah. Mereka adalah orang-orang yang lemah lembut kepada sesama orang mukmin dan sangat kuat ditakuti oleh orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut terhadap cacian orang yang mencaci. Selanjutnya, khauf atau takut. Khauf atau takut adalah ibadah hati. Tidak dibenarkan khauf ini kecuali terhadapnya subhanallah wa ta'ala. Apabila khauf kepada Allah mulai berkurang dalam diri seorang hamba, maka ini sebagai tanda mulai berkurangnya pengetahuan dirinya kepada Robnya. Sebab orang yang paling tahu tentang Allah adalah orang yang paling takut kepadanya. Khauf adalah syarat pembuktian keimanan seseorang. Khauf dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, khauf ibadah, yaitu takut kepada Allah. Yang kedua, khauf syirik, yaitu memalingkan ibadah ini kepada selain Allah. Jadi semisal kepada patung-patung, wali, jin, dan sebagainya. Yang ketiga, khauf maksiat, yaitu meninggalkan kewajiban atau melakukan hal-hal yang diharamkan. Yang keempat, khauf tabiat yaitu takutnya manusia dari ular, takut singa, takut tenggelam, takut api atau musuh atau selainnya. Dan yang kelima, khauf waham, yaitu rasa takut yang tidak ada penyebabnya. Yang ketiga, raja atau harapan. Roja secara bahasa artinya harapan atau cita-cita. Sedangkan menurut istilah bergantungnya hati dalam meraih sesuatu di kemudian hari. Khauf atau rasa takut dan roja atau rasa harap adalah dua ibadah yang sangat agung. Bila keduanya menyatu dalam diri seorang mukmin, maka akan seimbanglah seluruh aktivitas kehidupannya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam kata, karena saya pun masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.